Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan akan membahas mengenai saluran-saluran mobilitas sosial ya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, untuk memberkahi kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan simak video pembelajaran ini dengan saksama ya. Pastikan konsentrasinya terjaga sampai video ini selesai. Apa saja saluran-saluran mobilitas sosial itu? Pertama, pendidikan. Kedua, organisasi politik. Ketiga, organisasi ekonomi. Dan yang keempat, organisasi profesi. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pendidikan. Pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Pendidikan juga sebagai sosial elevator. Lembaga-lembaga pendidikan dianggap sebagai sosial elevator, perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seorang anak dari keluarga kurang mampu mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus, ia memiliki pengetahuan dagang dan menggunakan pengetahuannya itu untuk berusaha. Setelah ia berhasil menjadi pedagang, secara otomatis status sosialnya juga meningkat. Yang kedua, saluran organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Contoh, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menduduki jabatan presiden selama 2 periode atau 10 tahun melalui organisasi politik Partai Demokrat. Contoh berikutnya, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Beliau sampai saat ini menduduki jabatan presiden melalui organisasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitupun dengan jabatan-jabatan politik lainnya seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta anggota parlemen ya, DPR, DPRD dan DPD ya. Nah, itu dia saluran mobilitas sosial dari organisasi politik. Berikutnya, organisasi ekonomi. Mengapa organisasi ekonomi? Organisasi ekonomi yang bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Contoh, koperasi sekolah, pasar, petani, nelayan, dan sebagainya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan.
Demikian pula seseorang yang merintis badan usaha, dia membuat saluran mobilitas vertikal untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain yang bekerja pada badan usaha tersebut. Ya. Berikutnya, organisasi profesi. Mengapa organisasi profesi? Contoh organisasi profesi yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan organisasi profesi lainnya. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru, ya. Nah, itu dia saluran-saluran mobilitas sosial. Atas perhatiannya, apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, insya Allah kita akan agendakan untuk Zoom meeting, ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.